Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian di bulan Ramadan ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya, pada kesempatan kali ini kita lagi ada di program Ramadan Asik. Mana yang pertama adalah kita akan membahas tentang Ramadan produktif. Nah, mapelnya yang pertama adalah yang akan saya bahas adalah tentang mata pelajaran farmakognosi, di mana kita akan membahas tentang pengolahan simplisia atau pembuatan simplisia, yang mana sebenarnya pengolahan atau pembahasan ini udah pernah kalian dapatkan di semester yang pertama. Nah, kali ini kita akan membahas kembali agar kalian lebih paham kembali tentang pengolahan simplisia. Oke, kita mulai aja ya. Di Indonesia, banyak berbagai macam tumbuhan obat yang telah diteliti oleh para ahli, yang mana sampai sekarang tercantum pada buku-buku maupun artikel obat, atau artikel obat tentang obat tradisional. Tumbuhan obat atau yang biasa dikenal dengan obat herbal adalah sediaan obat baik berupa obat tradisional, fitofarmaka, dan farmaseutik, dapat berupa simplisia bahan segar atau dikeringkan atau ekstrak, kelompok senyawa atau senyawa murni berasal dari alam. Yang dimaksud dengan obat alami adalah obat yang berasal dari alam. Simplisia adalah bahan alamiah. Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain. Simplisia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, hewani, dan simplisia pelikan atau mineral. Simplisia yang bermutu baik dan berkualitas tentunya dibuat dengan menggunakan cara pembuatan yang baik dan benar pula. Seringkali pembuatan simplisia yang kurang baik malah akan menjadikan mutu simplisia menjadi tidak baik, sehingga kalau pembuatannya menjadi tidak baik, maka khasiat yang diinginkan pula tidak akan terasa oleh si pengkonsumsi itu sendiri. Nah, dalam pembuatan simplisia ini kita ada 7 tahap. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, dan pengemasan dan penyimpanan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengumpulan bahan baku, di mana pengumpulan bahan baku ini dilakukan setelah kita melakukan pemanenan atau pasca panen. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan simplisia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama pula, agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen pun sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. Kemudian yang kedua adalah sortasi basah. Nah, pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yang akan dibuat simplisia dilakukan sortir atau sortasi atau pemilihan langsung setelah proses pemanenan dan proses pengumpulan bahan baku. Tujuannya adalah untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa saat proses pemanenan seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu pada proses selanjutnya. Ingat ya, walaupun namanya sortasi basah, tetapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengerjakannya. Nah, yang ketiga adalah pencucian. Pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat simplisia selalu baru. Tujuannya, pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa bahan organik yang asing yang masih menempel pada saat sortasi basah. Keuntungannya memperpanjang umur simpan, yang kerugiannya adalah mempercepat pembusukan. Oleh sebab itu, setelah pencucian harus segera dikeringkan. Nah, pencucian ini menggunakan air yang bersih ya. Kemudian setelah pencucian, yang keempat adalah perajangan atau pemotongan. Beberapa jenis bahan simplisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Perajangan tersebut dapat dilakukan dengan pisau ataupun dengan alat mesin perajang yang khusus, sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki dan potongannya sama. Semakin tipis bahan yang akan dikeringkan, semakin cepat penguapan air, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Akan tetapi, perlu diingat, irisan yang terlalu tipis
dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, contohnya seperti minyak atsiri, sehingga mempengaruhi komposisi bau dan rasa yang diinginkan. Oleh karena itu, bahan simplias seperti temulawak, temu giring, jahe, kencur, dan bahan sejenis lainnya yang mengandung minyak atsiri dihindari perajangan atau pemotongan yang terlalu tipis. Fungsinya adalah untuk mencegah berkurangnya kadar minyak atsiri yang terdapat di dalam simplicia tersebut. Nah, alatnya bisa menggunakan pisau atau alat perajang manual atau elektrik atau alat penyaut. Mata pisau dihindari menggunakan logam yang mudah berkarat. Nah, ini ada perajangan secara manual, ada perajangan dengan mesin. Nah, ini contohnya setelah perajangan. Hasilnya beberapa potongan-potongan yang sesuai atau yang sesuai dikehendakinya. Setelah perajangan adalah pengeringan. Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan simplicia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah penurunan mutu atau perusakan simplicia. Dalam proses pengeringan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah suhu pengeringan itu sendiri, kemudian kelembaban udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Cara pengeringan yang salah dapat mengakibatkan terjadinya phase hardening, yakni bagian luar bahan sudah kering sedangkan bagian dalamnya masih basah. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh irisan bahan simplicia yang terlalu tebal, kemudian suhu pengeringan terlalu tinggi, atau oleh suatu keadaan lain yang menyebabkan penguapan air permukaan bahan jauh lebih cepat daripada difusi atau aliran air dari dalam ke permukaan tersebut, sehingga permukaan bahan menjadi keras dan menghambat pengeringan selanjutnya. Phase hardening dapat mengakibatkan kerusakan atau pembusukan di bagian dalam bahan yang dikeringkan. Nah, ini adalah proses pengeringannya. Dapat dilakukan dengan 3 cara tergantung dari sifatnya, atau 2 cara tergantung dari sifat kimia spesifik yang dimiliki tanaman yang akan dibuat simplicia. Pengeringan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara modern menggunakan oven seperti yang ada di gambar dengan suhu 40-50 derajat Celcius. Ada juga dengan cara tradisional menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari langsung, dan dapat dilakukan dengan proses atau yang ketiga dengan cara diangin-anginkan, dia tidak terkena cahaya matahari langsung. Catatannya, pada pengeringan bahan simplicia tidak dianjurkan menggunakan alat dari plastik. Yang keenam adalah sortasi kering. Nah, sortasi kering ini kita lakukan setelah proses pengeringan. Di mana sortasi kering ini setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir pembuatan simplicia. Tujuan sortasi untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplicia kering. Proses ini dilakukan sebelum simplicia dibungkus untuk kemudian disimpan. Seperti halnya pada sortasi awal, sortasi di sini dapat dilakukan dengan atau secara mekanik, atau pun bisa dengan dilakukan dengan cara manual. Pada simplicia bentuk rimpang, sering jumlah akar yang melekat pada rimpang terlampau besar dan harus dibuang. Demikian pula adanya partikel pasir, besi, dan benda-benda tanah lain yang tertinggal harus dibuang sebelum simplicia tersebut dibungkus. Itu adalah tujuan dari sortasi kering. Ketujuh adalah pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan berfungsi untuk menjaga agar simplicia tidak rusak dan mutunya tetap terjamin. Faktor yang dapat merusak yang pertama adalah cahaya, kemudian penyerapan air atau kadar air yang tinggi, serangga dan binatang mengerat, kapang ataupun jamur. Syarat bahan pengemas pertama adalah mampu melindungi simplicia dari kerusakan mekanis, bersifat inert atau netral, tidak bereaksi dengan simplicia yang dapat menyebabkan perubahan isi, rasa, bau, dan kadar air simplicia. Yang ketiga, mampu mencegah kerusakan fisiologis, misal karena pengaruh sinar dan kelembaban. Contohnya contoh pengemasan ada plastik, kemudian ada plastik vakum, ada kertas, ada kayu,
ada perselen, ada kaca, dan juga bisa menggunakan kaleng. Penyimpanan ini berfungsi untuk menjaga agar simplisia tidak rusak dan mutunya tetap terjamin. Beberapa faktor yang dapat merusak dalam penyimpanan: pertama ada cahaya, yang kedua penyerapan air atau kadar air yang tinggi, serangga dan binatang mengerat. Serangga dapat menimbulkan kerusakan dan pengotoran dalam bentuk larva, imago, dan sisa-sisa metamorfosisnya. Kemudian ada kapang atau jamur. Bila kadar air masih tinggi, akan mudah ditumbuhi jamur atau menghasilkan aflatoksin yang berbahaya. Syarat bahan pengemas: mampu melindungi simplisia dari kerusakan mekanis. Harusnya syarat tempat penyimpanan adalah ventilasi udara cukup baik agar sirkulasi udara lancar, kemudian tingkat kelembaban rendah, tidak ada kebocoran, sinar matahari tidak masuk secara langsung sehingga tidak memicu penguapan dan kerusakan senyawa aktif yang terdapat dalam simplisia. Kemudian dapat mencegah masuknya serangga. Nah, untuk kalian ini ada tugas. Tugasnya ini dilaksanakan selama bulan Ramadan. Jadi, kalian bisa berdiskusi dengan saya atau dengan guru yang bersangkutan. Tugasnya ini adalah individu. Yang pertama adalah membuat atau melakukan pengolahan simplisia atau membuat simplisia. Yang kedua, membuat jurnal pengolahan simplisia. Isi jurnalnya, yang pertama ada nama simplisianya apa, kemudian informasi simplisianya, yang ketiga formulanya, yang keempat monografi, yang kelima teori usul dan keistimewaan, yang keenam alat dan bahan, yang ketujuh perhitungan bahan, ke-8 penimbangan bahan, 9 teknik pembuatan, 10 kemasan atau wadah atau yang tadi ada pengemasan, kemudian 11 ada etiket atau label atau penandaan, bisa khasiatnya dan sebagainya. Kemudian 12 ketiga hal-hal yang harus diperhatikan dalam atau selama proses pembuatan simplisia. Yang ke-13 adalah layout dari kemasan itu sendiri. Nah, ini adalah tugasnya. Jadi selama bulan Ramadan tugas ini dikerjakan dan boleh dikumpulkan di akhir bulan Ramadan. Nah, sebelum mengerjakan tugas ini kalian harus mengajukan dulu bahan simplisia yang akan kalian gunakan. Disarankan kalian menggunakan bahan simplisia yang ada di sekitar rumah sehingga kalian tidak usah keluar untuk membeli simplisia tersebut. Oke, paham ya? Jadi ini tugasnya dikerjakan selama bulan Ramadan. Sekian dari pemaparan tentang pengolahan atau pembuatan simplisia. Jazakumullah khair. Jangan lupa nanti dikerjakan pretestnya, hanya ada 5 soal saja. Terima kasih buat semuanya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.